Get down! Isaac! No! Halo semua, selamat datang di alur cerita film A For Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi dengan Mimin Tampan yang akan melanjutkan alur cerita film Shooter Season 2. Dan sekarang kita masuk ke episode ke-7 dan ke-8. Yang belum nonton episode sebelumnya silahkan pencet link di deskripsi. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke film. Semongko. Tells we're in bed with a shadowy organization called Atlas. Announce passwords. Ali, come in. Film dibuka dengan memperlihatkan Solotov yang sedang pergi ke rumah Carlos untuk mencari sesuatu. Kita dapat menyimpulkan jika ia sedang mencari buku kode yang dibawa oleh Bob Lee. Johnson dan Bob Lee yang ditangkap oleh kepolisian Meksiko, mereka tidak memberikan identitas aslinya. Di sana Bob Lee dan Johnson diharuskan membayar denda $5.000 jika mereka ingin bebas. Dan sekarang mereka berada di penjara yang bernama Portasol dan mobil mereka juga sudah disita. Welcome to Portasol. Di lain sisi, Memphis dan Jeffrey sedang menyelidiki berkas pemecatan Xander, di mana ternyata dia diberhentikan dari militer dengan laporan psikologi Xander yang terganggu. Tentu saja membuat mereka heran sekaligus kaget, di mana seolah-olah laporan itu hanya rekayasa belaka. This is Anthony Dowling and my business manager. Solotov yang masih di persembunyiannya sedang menelpon seluruh bank di mana ia menyimpan uangnya. Namun setelah ia menghubungi seluruhnya, jawaban bank tersebut sama, yaitu rekeningnya sudah diblokir. Dan sekarang ia benar-benar bangkrut. Di dalam sebuah penjara, Bob dan Johnson terus memikirkan bagaimana caranya kabur dari sana. Tak lama setelahnya, sebagai anak baru, Bob Lee dan Johnson mendapat bulian dari sekelompok mafia. Dan Johnson yang emosian langsung membinjainya. Why don't you listen to your daddy? Bob Lee memperingatkan jika hal ini adalah tindakan yang buruk, di mana kelompok mereka pasti akan membalasnya. No, I know. I wanted to stop by the hardware store and pick up the paint samples we picked out. Kembali ke Julie dengan rutinitasnya berlatih menembak. Namun pemilik tempat itu menolaknya karena tindakan yang sudah ia lakukan kemarin. Nampak di luar jika Solotov juga di sana dan menanyakan tentang Bob Lee. Bodohnya Julie di mana ia dengan polos mengatakan jika suaminya sedang tugas di luar kota dan akan kembali saat perayaan di gereja. Tak habis dengan itu, Julie juga ikut mengundang Solotov dalam acara tersebut. Di siang itu, Bob dan Johnson sedang merencanakan bagaimana mereka kabur dari sana. Namun seorang mafia yang sudah dihajar Johnson waktu itu sedang berniat buruk dengan membawa sebuah pisau. Dan inilah yang dilakukan oleh Bob Lee. Kill my code. I don't give a shit. Selesai dengan itu, Johnson mengungkapkan penyesalannya kepada Bob Lee karena telah menjebaknya. Selain itu, ia juga berkata jujur jika ia dengan terpaksa telah membunuh ibu Donnie. Bob Lee yang memang baik hati tidak dendam kepada Johnson karena yang harus mereka lakukan saat ini adalah menangkap Solotov hidup maupun mati. Scene kemudian berpindah ke Memphis dan Jeffrey yang mendatangi agen Theo. Di sana mereka meminta bantuan tentang berkas pengeluaran Xander yang sudah dimanipulasi. Hal itu membuat Theo tersudut dan sepertinya enggan membantu. Namun saat Memphis mengatakan jika Bob sekarang tidak aman, Theo pun mau membantunya. Memphis dan Theo sampai di kantor pusat data militer. Di sana Theo menyuruh Memphis untuk menunggunya di mobil sedangkan ia akan mengambil berkas tersebut. Namun setelah lama menunggu, Theo tak juga keluar dari sana. Dan Memphis yang sudah curiga langsung masuk ke dalam untuk memeriksanya sendiri. Ternyata Theo sudah membohongi Memphis karena saat ia masuk, Theo sudah tidak ada di sana lagi. Dan malah meninggalkan fotonya bersama dengan seseorang yang memakai baju penjara. What's that? Selesai makan siang, Bob Lee tiba-tiba saja dibawa sipir penjara untuk menghadapi ketua sipir. Di sana Bob Lee dipaksa untuk menyerahkan buku kode milik Carlos jika ia ingin bebas dari penjara. Tentu saja Bob mengatakan jika ia tidak tahu tentang buku tersebut. I wish I could be of more help. Julie mengatakan kepada Stella jika suaminya sedang berada di Meksiko. Hal itu sudah didengar oleh Solotov yang sudah meretas HP-nya. Solotov kemudian membuka sistem kepolisian federal Meksiko untuk melacak keberadaan Bob Lee dan Johnson.
Di lain sisi, Johnson dan Bob Lee membuat rencana untuk keluar dari penjara dengan cara membuat kegaduhan dan seolah-olah sedang berkelahi. Karena hal tersebut, Bob dan Johnson kemudian dimasukkan di sebuah peti di bawah teriknya matahari. Di sana Bob bertanya apa alasan Johnson untuk menjebaknya. Padahal selama Bob mengenal Johnson, ia tidak sebajingan itu. Johnson menjawab jika dirinya sudah dijebak oleh petinggi militer dan Patricia. Di sana ia dihasut untuk menjadi seorang pelopor perubahan dunia. Vámonos, muévete. Setelah beberapa lama kemudian, Bob kembali dibawa oleh sipir penjara dan di sana Bob dengan cerdiknya mengambil sebuah koin yang kemudian ia berikan kepada Johnson. Ternyata Bob sekarang sedang dibawa mobil polisi ke sebuah tempat di mana mereka akan berencana membunuh Bob Lee di sebuah gurun yang sangat sepi. Namun Bob Lee tetaplah Bob Lee, si sniper jenius yang memiliki berbagai cara. Di sana Bob mencoba mengendorkan baut jeruji mobil dan kemudian inilah aksinya. Dua polisi tersebut diborgol dan Bob Lee bertanya di mana mereka menyimpan mobilnya kemarin. Sedangkan Johnson sendiri yang sekarang masih berusaha membuka baut dengan koin yang sudah diberikan Bob Lee. Kemudian Bob yang sudah sampai di bengkel di mana mobilnya disimpan, ia langsung melumpuhkan penjaga di sana. ¿Qué pasó? Bob Lee menemukan mobilnya dan langsung mencari berkas tersebut yang masih tersimpan aman di dalam jok mobil tersebut. Sedangkan di penjara sana, Solotov yang sudah menyamar sebagai agen pengawas perdagangan senjata ilegal masuk dan kemudian menyogok kepala penjara. Ia mengatakan kepada kepala penjara bahwa menginginkan Bob Lee. Dan saat kepala penjara korup tersebut memeriksa peti, Bob Lee sudah tidak ada di sana lagi. Merasa dibohongi, Solotov pun langsung menembak mati kepala penjara itu. Dan saat Solotov sudah pergi, Johnson yang bersembunyi di sana langsung melarikan diri. Kembali ke agen Memphis yang mendatangi sebuah rumah di mana Theo berada. Usut punya usut, pria yang bersama dengan Theo di foto adalah adik kandungnya. Jadi bisa disimpulkan jika Theo inilah yang sudah manipulasi data Xander atau suruhan Patricia. Ia tidak bisa menolaknya karena petinggi militer mengancam ia akan dikeluarkan dan ia tidak bisa membiayai adik kandungnya. Bob Lee sekarang berada di tengah sauna di mana ia sedang menguburkan berkas buku catatan kode tersebut di sana. Sedangkan si Johnson sekarang sedang berusaha menyeberangi wilayah Meksiko melalui sebuah terowongan pembuangan. Akhirnya Bob Lee sekarang bisa menemui keluarganya lagi. Namun masalah tak habis di situ karena Sheriff datang dengan mengabarkan jika Winnis, si pria yang berseteru dengan Julie di tempat latihan menembak, melaporkan jika dirinya mendapat ancaman pembunuhan oleh Julie. Dan di sana nampak wajah kekecewaan Bob Lee kepada istrinya. Dan kemudian film berlanjut ke episode ke-8. Oke guys, sebelum kita lanjut pastikan kalian sudah pencet tombol like dan serta subscribe-nya sebagai tanda jika kalian sudah membayar parkir di channel ini. Film dibuka dengan memperlihatkan di mana sebuah perang antara Chechnya dan Rusia sedang meletus. Di sana nampak jika Solotov bertugas sebagai sniper dan sedang menembaki pasukan Rusia. Namun pasukan Rusia yang menang dari awal melepaskan gas beracun ke pasukan mereka, sehingga membuat Solotov dan teman-temannya terkapar. Dan entah dari mana datangnya dua orang misterius membawa Solotov ke tempat aman, dan mereka menyuntikkan semacam obat di tubuh Solotov. Scene kemudian berpindah ke Bob Lee yang sedang memarahi Julie karena perbuatan bodohnya. Di sana Bob menjelaskan jika ancaman dari kasus ini adalah kurungan selama 2 tahun. Dan ia masih tidak mengerti kenapa si Julie bisa melakukan tindakan bodoh semacam itu. Julie kemudian menjelaskan jika mental psikologisnya sedang kacau semenjak kejadian tahun lalu ditambah lagi dengan kejadian di Jerman waktu itu. Di sana Bob menenangkan istrinya dengan mengatakan jika ia akan menyelesaikan masalah ini. Bob hanya meminta Julie membawa Mary pergi jauh ke luar negeri sampai kondisi ini benar-benar normal. Namun Julie mengatakan jika ia sudah berjanji kepada komunitas gereja untuk mengadakan sebuah acara. Selain itu ia dilarang pergi karena ia sudah dituntut oleh Winnis. Kembali ke Memphis dan Jeffrey yang kembali menemui Theo. Di sana Memphis membujuk Theo untuk mengungkapkan siapa itu Atlas. Dan jika ia dikeluarkan dari militer maka biaya adiknya akan mereka tanggung.
Di sana Tio mengungkapkan banyak informasi di mana ia dipaksa untuk membuat laporan palsu tentang kejiwaan Xander. Selain itu ia juga tahu jika Solotov diperintah Atlas untuk membunuh istri Mullah di Afghanistan. Saat di dalam rumah, Bob Lee menelpon pemilik asli dari uang-uang hasil penjualan narkoboy dengan menggunakan telepon satelit yang ia dapat dari kartel Meksiko. Dan sesuai yang kita tebak, dia adalah Atlas. Di sana Bob mengancam Atlas jika ia menginginkan uangnya kembali maka Atlas harus menyerahkan Solotov. Atlas mengatakan jika tak akan lama lagi Solotov akan mencarinya karena sebagian uang tersebut milik Solotov. Bob Lee kemudian meminta izin kepada Julie untuk mengintai Solotov di luar. Namun hal itu tidak disukai Julie karena Bob Lee malah banyak menghabiskan waktu di luar dibanding dengannya. Terlihat Johnson sekarang sedang menyeberangi sungai untuk melewati Meksiko. Namun ketika sampai di sebuah terowongan ia dicegat oleh pasukan Meksiko. Johnson langsung mengangkat tangan tanda menyerah. Namun mereka tidak tahu jika Johnson ini bukanlah orang sembarangan. What do you got back here, huh? Dan akhirnya Johnson dibawa oleh petugas patrol Amerika yang sedang bertugas. Di kantor perbatasan Amerika, polisi berniat akan mengekstradisi Johnson kembali ke Meksiko karena terbukti ia sudah membunuh petugas Meksiko. Terlihat Atlas menemui Patricia dan mengatakan kerisauannya atas apa yang telah terjadi. Dan di malam itu terjadi adegan epik di mana Bob Lee dan Solotov saling berkomunikasi dan mencari posisi mereka masing-masing. Di sana Bob bertanya kepada Solotov siapa yang sudah membayarnya selama ini. Tentu saja Solotov tidak mau mengatakannya dan ia malah mengungkapkan kejadian di Afghanistan dulu. Ia menembak Donnie dan ia dengan sengaja menembak pinggul Bob Lee agar ia dikeluarkan dari militer. Sebenarnya mereka sudah mengetahui posisi musuhnya satu dengan yang lainnya dan bisa saja semua berakhir di sini. Namun jika itu terjadi, Solotov tidak akan tahu di mana Bob Lee menyembunyikan buku kode tersebut. Sedangkan Bob Lee tidak akan tahu siapa dalang di balik ini semua. And you cannot stop chasing a ghost. I figure you're hunkered down next to those water towers in a place you can steady yourself. Kemudian di pagi harinya Bob Lee mengamati jejak yang ditinggalkan oleh Solotov dan bahkan ia mengkira-kira senjata apa yang dibawa oleh Solotov. Kemudian di pagi hari itu juga secara mengejutkan sekelompok orang tengah menjemput Johnson. Bukan kepolisian Meksiko, melainkan Atlas dan anak buahnya. Di dalam mobil Atlas bercerita bagaimana ia menemukan Solotov dulu kala. Ia menyebutnya sebagai orang yang memberi kehidupan. Namun kehidupan tersebut akan sepenuhnya milik Atlas. Artinya adalah orang yang sudah ia rekrut harus membuang kesetiaannya, amarahnya dan segala ambisinya. Dan ia harus menjadi seperti yang Atlas inginkan. Jadi dapat disimpulkan jika Johnson akan direkrut Atlas sama seperti ia merekrut Solotov. Tugas Johnson adalah menemukan Bob Lee, sedangkan Solotov akan mereka bunuh, dan Johnson akan menggantikan tugas Solotov berikutnya. Di siang itu Bob Lee terus mengamati bagaimana Solotov menembak. Terlebih Solotov hanya bisa menggunakan satu tangannya saja akibat patah tulang sewaktu duel dengannya. Bob Lee kemudian menelpon Memphis untuk membantunya menjaga Julie dan Mary, sedangkan ia akan terfokus menghadapi Solotov. Nampak sekarang Memphis, Tio, dan Jeffrey hendak menuju ke sebuah tempat, dan saat mereka di tengah jalan, seseorang dengan sengaja menjatuhkan barang belanjaannya. Tio menyuruh mereka segera pergi karena ini adalah sebuah jebakan. Mereka mulai panik saat terjebak dalam kemacetan, dan kemudian sebuah mobil terlihat membuntuti mereka. Tio langsung bergegas menuju ke bis umum, namun di sana seseorang sudah menyuntikkan racun ke tubuh Tio, sehingga tak lama setelahnya Tio pun sekarat. Sebelum nafas terakhirnya Tio menyebutkan nama William Hayes adalah siapa Atlas sesungguhnya. Setelah Tio meninggal, Memphis langsung menuju ke kantor Harris dan bertemu dengan bosnya. Di sini barulah kita tahu jika Atlas atau Hayes ini adalah seorang senator. Come on in. Senator Hayes. Agent Memphis. Hari ini adalah acara perayaan komunitas gereja diadakan. Di sana nampak Bob Lee yang sudah rapi malah pergi ke tempat latihan menembak Julie. Pemilik tempat tersebut mengatakan jika Julie terlihat akrab dengan seseorang berpenampilan koboi dan terluka di tangan kanannya. Dan Bob Lee yakin jika orang tersebut adalah Solotov. Di dalam gereja Julie ditelepon oleh Bob Lee untuk memberitahu di sana ada Solotov. Namun Julie malah menolak panggilan tersebut.
Nampak juga Johnson yang menghadiri acara tersebut, sedangkan Bob Lee yang datang terlambat langsung menodongkan pistolnya ke arah Solotov. Namun tak diduga Solotov membawa banyak peledak di dalam tubuhnya. Selain itu, Solotov juga sudah memasang banyak bom di bawah altar gereja. Di sana Solotov dan Bob Lee bernegosiasi, di mana Solotov menginginkan uangnya kembali dan Bob Lee bebas membunuh Atlas karena demi keselamatan seluruh orang yang berada di gereja, termasuk anak dan istrinya. Bob Lee dengan terpaksa menuruti keinginan Solotov. Saat keluar gereja, tiba-tiba saja Johnson menyerang mereka, dan dengan terpaksa Bob Lee menahan tembakan itu karena Solotov yang membawa banyak peledak di tubuhnya. Get down! Isaac! No! Para jamaah yang mendengar tembakan berbondong-bondong keluar, dan di sana Julie yang ketakutan memutuskan untuk pulang dengan Mary. Dan di saat Julie dan Mary hendak berkemas dan keluar kota, Julie curiga dengan pintu gudang yang terbuka. Setelah memeriksa, Julie terkejut karena Johnson yang sudah di sana. Johnson mengatakan kepada Julie jika ia tadi yang menembak Solotov di luar gereja. Namun Bob lah yang menahan tembakan tersebut karena Solotov membawa banyak peledak di dalam tubuhnya. Julie menyesal karena sudah percaya dengan Solotov yang menyamar sebagai Travis. Di sana Julie mengatakan jika dirinya pernah mengirimkan email kepada Travis alias Solotov. Dan kemudian Johnson meminta HP Julie dan menghancurkannya. Selanjutnya Johnson meminta Julie untuk mempercayainya satu kali ini saja, dan mereka akan sama-sama menemukan Bob Lee. Di sebuah tempat, Solotov membantu Bob Lee mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuhnya. Ia tidak ingin Bob Lee mati karena ia membutuhkan buku kode tersebut. Dan cerita diakhiri dengan teriakan Bobby Swagger yang mengenang orang-orang yang ia sayangi. Oke guys, segitu aja episode 2 ini. Masih terasa menggantung sampai di sini, sehingga cerita ini akan berlanjut ke season yang terakhir, yaitu season 3. Dan perlu kalian ketahui, di season 3 nanti akan ada 12 episode di mana kita sama-sama akan menyaksikannya. Jadi stay terus di channel ini. Saya doakan kalian semua sehat-sehat dan murah rezekinya. Saya Najah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.